Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Sultan, NPM 1901071004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi interaksi sosial. Interaksi sosial, pengertian, ciri-ciri, syarat, dan faktor, serta contoh. Manusia tidak luput dengan perannya sebagai suatu makhluk sosial yang tak pernah lepas berinteraksi atau berhubungan. Tidak hanya berbicara, hal ini penting dan untuk dilakukan, namun pembicaraan ringan terkadang menjadi hal yang sangat penting untuk menambah suatu pesan atau informasi. Contohnya, jika ketika seorang menghadapi suatu masalah, pasti akan bercerita, entah itu kepada teman, orang tua, saudara, atau siapapun, untuk mencurahkan isi hati dan perasaan, semakin lega untuk mendapatkan saran yang terbaik. Jadi, apa itu interaksi sosial? Pengertian dari interaksi sosial. Interaksi sosial berasal dari kata interaksi yang artinya tindakan secara dua orang atau lebih untuk berinteraksi akan timbal balik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Sosial yang berarti mencakup saling berkesinambungan atau bekerjasama seperti manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, akan membutuhkan orang lain atau orang yang ada di sekitarnya. Secara sederhana, pengertian dari interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu atau kelompok untuk menjalin suatu hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diharapkan dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam kehidupan sosial. Pengertian interaksi menurut para ahli. Yang pertama ada Bonner. Interaksi sosial menurut Bonner adalah suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang aksinya dari individu dapat mempengaruhi atau merubah kehidupan individu lain. Kemudian ada Sujono Sukamto. Sujono Sukamto berpendapat bahwa interaksi sosial adalah suatu proses sosial yang kaitannya dengan cara berhubungan individu dan kelompok untuk membangun suatu dalam hubungan sosial. Kemudian ada ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah lebih dari seorang. Yang kedua, adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan suatu simbol-simbol tertentu. Yang ketiga, adanya suatu tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidak sama tujuan tersebut yang diperkirakan oleh para pengamat. Yang keempat, ada kontak sosial serta komunikasi. Syarat terjadinya interaksi sosial. Manusia tidak lepas dengan interaksi sosial, namun kegiatan sehari-hari. Karena pada pasti manusia akan membutuhkan seseorang untuk saling bertahan hidup. Namun agar lebih jelas dalam berinteraksi sosial, ada dua syarat yang akan terjadinya interaksi sosial tersebut. Yang pertama, ada kontak sosial. Dalam pengertian sosiologi, kontak sosial tidak hanya interaksi melalui tatap muka saja, namun adanya melakukan kontak tanpa bertemu langsung seperti informasi melalui radio, telepon, surat elektronik. Itu juga termasuk dengan interaksi sosial yang sudah dikembangkan dari kemajuan zaman. Kemudian ada kontak sosial dibagi menjadi dua. Yang kontak sosial ini bersifat primer. Kontak sosial terjadi langsung secara tatap muka. Kontak sosial bersifat sekunder, yaitu kontak sosial yang dapat terjadi secara tidak langsung atau menggunakan media penghubung seperti telepon, surat elektronik, bahkan melalui pesan di media sosial seperti sekarang ini. Selanjutnya ada komunikasi. Dalam interaksi sosial, komunikasi merupakan hal yang sangat penting. Mengapa? Karena dengan maksud adanya saling mengungkapkan perilaku, entah itu berbicara, sikap, bahkan gestur untuk menyampaikan suatu pesan. Namun beberapa pokok dalam komunikasi yaitu komunikator. Komunikator sendiri adalah seseorang atau sekelompok orang yang menyampaikan pesan menjadi sumber dalam suatu hubungan yang terkaitan. Komunikan adalah seseorang atau kelompok yang menerima pesan dari suatu komunikator. Pesan adalah suatu hal yang dapat disampaikan oleh komunikator.
Pesan sendiri biasanya berisi tentang informasi, ide, pertanyaan, gagasan, atau pengungkapan emosi dari pesan tersebut. Media adalah suatu perantara untuk menyampaikan suatu pesan. Media komunikasi dapat berupa lisan, tulisan, gambar, bahkan suatu film atau narasi yang memberikan pesan tersurat. Efek adalah perubahan yang diharapkan terjadi pada suatu komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Komunikasi yang terjadi antara satu individu dengan individu lainnya dapat disebut sebagai komunikasi interpersonal yang memiliki banyak teori di dalamnya. Jika kamu ingin memahaminya lebih dalam, buku berjudul Teori Komunikasi Interpersonal disertai contoh fenomena praktis dari Dr. Ali Nursdin, FSAG, akan menambah suatu informasi bagi kamu, pembacanya. Kemudian ada jenis-jenis contoh interaksi sosial. Interaksi sosial sendiri mempunyai beberapa jenis untuk mudah dipahami dan disimak sebagai berikut ini. Yang pertama, ada interaksi sosial individu dengan individu. Interaksi sosial individu dengan individu merupakan pertemuan antara seseorang individu dengan individu lain yang bertujuan untuk memberikan aksi atau respon untuk menjadi teman dan mengarah ke arah bekerja sama jika reaksinya positif. Namun, jika reaksinya negatif, kemungkinan akan muncul konflik pertentangan. Contohnya, ketika bertemu saling menyapa, bertanya dan mengkonfirmasikan tentang apa yang dibutuhkan, mengajak bermain sepeda bersama adik, guru mengajar les sekolah pada siswa. Selanjutnya, interaksi sosial individu dengan kelompok. Interaksi sosial individu dengan kelompok pada salah satu bahkan atau kelompok lebih besar biasanya terdiri dari 3 orang lebih yang dimana akan memberikan suatu informasi, entah itu promosi, bahkan seminar. Selain itu, biasanya interaksi sosial seperti ini disampaikan oleh beberapa orang saja. Kemudian, informasi yang disampaikan akan didengarkan oleh banyak orang atau banyak kelompok. Contohnya, pertama, menjadi seseorang narasumber dalam kegiatan seminar dan menyampaikan suatu informasi atau promosi kepada suatu komunitas satu dan komunitas yang lain. Kepala sekolah sedang berbicara kepada banyak murid yang ada di dalam sekolah. Kemudian ada interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi kelompok dengan kelompok merupakan pertemuan antara 2 kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda untuk mengkomunikasikan hal yang berkaitan namun bukan hal pribadi. Hal ini untuk kepentingan suatu kelompok itu sendiri. Namun, untuk berkomunikasi antar kelompok terkadang menghadapi pro dan kontra. Harus lebih berhati-hati karena setiap pendapat seseorang biasanya menyerang kelompok lainnya. Contohnya, para pemuda Karang Taruna memberikan informasi kepada masyarakat untuk saling bekerja sama membersihkan rumah agar menjadi juara perlombaan di ulang tahun negara Indonesia 17 Agustus. Menyatukan individu dengan karakter yang berbeda tidaklah mudah dilakukan. Namun ada baiknya untuk saling berinteraksi karena komunikasi yang baik akan memberikan efek atau dampak yang baik, memberikan kegunaan dan kesepakatan yang mungkin dapat memberikan satu hal yang berjangka panjang, misalnya berkaitan dengan usaha bisnis, menjadi pelanggan, menjadi seorang yang dapat dipercaya, dan lainnya. Saat ini kadang kita juga melakukan interaksi melalui internet atau tepatnya media sosial yang saat ini gencar digunakan oleh kalangan pemuda yang memudahkan kita untuk bertukar informasi, pesan, ataupun yang lainnya. Buku media sosial, interaksi identitas, dan modal usaha dan modal sosial dari Saftidiah Alaisti sangat dapat membantu kalian untuk mempelajari topik ini. Kemudian ada pola interaksi sosial. Pola interaksi sosial yang terjadi antara individu ataupun kelompok dapat bersifat dinamis.
dan mempunyai pola-pola tertentu sebagaimana kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan oleh penggunanya hingga berjangka panjang, maka akan mewujudkan hubungan sosial yang baik dan harmonis. Kemudian faktor-faktor dari terbentuknya interaksi sosial. Yang pertama ada faktor imitasi. Nah, faktor imitasi ini adalah seseorang atau lebih melakukan untuk meniru gaya seseorang dalam bersikap, bertingkah laku, hingga perilaku. Penampilan terlihat menyerupai fisik seseorang. Biasanya, faktor interaksi sosial ini dapat terjadi pada individu yang mempunyai idola atau ngefans dengan salah satu idolanya. Yang faktor kedua yaitu sugesti. Sugesti sendiri merupakan seseorang yang dapat terpengaruh karena adanya suatu dorongan yang diberikan oleh orang lain dengan beberapa cara tertentu, yang dimana seseorang tersebut akan melaksanakan apa yang diperintahkan atau disugestikan oleh orang lain, terkadang tanpa berpikir panjang atau rasional. Faktor ini dapat kita lihat ketika ada seorang anak yang dinasehati oleh kedua orang tuanya. Kemudian ada simpati. Simpati adalah bagaimana kita memperlihatkan sikap atau rasa tertarik pada seseorang akan sesuatu hal atau sikap yang menarik pada diri sendiri, seperti penampilan, pola perilaku, bahkan kebijaksanaan, dengan menerangkan nilai-nilai yang dianut oleh orang yang bersimpati. Dengan adanya faktor ini, maka seseorang akan tergerak hatinya untuk membantu orang lain. Apabila semakin banyak yang dapat dibantu, maka kehidupan bermasyarakat akan lebih harmonis dan rukun. Interaksi sosial pun akan bisa terjalin dan terjaga dengan baik. Kemudian ada identifikasi. Identifikasi sendiri merupakan suatu pemberian tanda atau ciri khas, sehingga sebenarnya ini berkaitan dengan imitasi. Seseorang dengan keinginan sama atau identik, bahkan serupa dengan orang lain yang ditiru idolanya, sehingga menghilangkan jati diri yang sebenarnya. Karena kehilangan jati diri biasanya membuat seseorang lupa akan kekurangan yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Ada faktor empati. Faktor empati merupakan atau merasakan sesuatu yang dialami oleh orang lain, itu kebahagiaan ataupun kesedihan. Contohnya ketika seseorang siswa masuk ke PTN yang diharapkan orang tua bahkan temannya ikut merasakan kebahagiaan yang dia rasakan. Interaksi dalam masyarakat akan menumbuhkan bentuk hubungan saling mempererat dan mengubah suatu kondisi masyarakat di suatu daerah. Misalnya dalam interaksi sosial positif, melakukan gotong royong ini merupakan salah satu bentuk dari interaksi sosial. Kemudian bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial asosiatif atau interaksi sosial yang mengarah kepada sifat positif. Bentuk dari interaksi sosial asosiatif adalah interaksi sosial yang positif untuk mengarah kebaikan, akan kerjasama dan menciptakan sesuatu antara seseorang dengan yang lain untuk mencapai suatu tujuan yang positif. Namun, interaksi sosial ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu kerjasama. Suatu pekerjaan yang diharapkan oleh sekelompok individu atau saling membantu yang bertujuan mewujudkan kegiatan yang positif. Dalam kehidupan selalu memerlukan bantuan dari orang lain, namun dalam batas yang wajar. Contohnya seperti gotong royong dengan tetangga. Kedua, ada akomodasi. Akomodasi merupakan penyesuaian diri terhadap orang lain, bahkan penyesuaian diri terhadap kelompok manusia yang sebelumnya saling bertentangan. Supaya dapat mengatasi ketentangan dengan antara pihak yang bertentang, dibutuhkan suatu akomodasi. Tujuan untuk menciptakan keseimbangan interaksi sosial yang berkaitan dengan norma serta nilai-nilai dalam lingkungan masyarakat. Ketiga, ada toleransi.
Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati dalam bermasyarakat, baik itu individu maupun kelompok. Dalam hal ini seperti saling tolong-menolong antara sesama ataupun memandang suku, agama, ras maupun antar golongan. Interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial disosiatif ini bentuk dari interaksi sosial yang mengarah pada sifat negatif. Disosiatif sendiri merupakan suatu interaksi sosial yang mengarah kepada konflik serta perpecahan dalam suatu individu ataupun kelompok. Biasanya disosiatif akan mengarah ke hal-hal negatif seperti persaingan atau kompetisi. Pasti sudah tak asing lagi bagi kita bahwa kompetisi merupakan suatu interaksi sosial yang bersaing secara individu maupun kelompok, yang biasanya akan mencari keuntungan di bidang-bidang tertentu tanpa menggunakan ancaman dari pihak lain. Yang kedua ada kontravensi. Kontravensi adalah suatu upaya seseorang untuk menentang suatu perkara secara tersembunyi supaya tidak terjadi suatu perselisihan atau pertentangan. Adapun biasanya seseorang akan bersikap ragu, tidak pasti, menyangka, bahkan penolakan dengan tidak mengungkapkan secara terbuka. Hal ini dapat disebabkan karena perbedaan pendirian di kalangan-kalangan tertentu. Contohnya, membocorkan rahasia teman kepada orang lain. Kesimpulannya, interaksi sosial ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuannya untuk menjalin suatu hubungan yang lebih harmonis dan bertemanan, bahkan bisnis untuk mencari keuntungan. Interaksi sosial merupakan suatu kemampuan yang bisa diasah. Dengan kata lain, setiap orang bisa memiliki kemampuan untuk dapat berinteraksi sosial dengan baik selama ia selalu terus mengasah kemampuan interaksi sosialnya yang dimiliki. Selain itu, kerjasama atau kolaborasi dengan individu bahkan kelompok akan dapat mengembangkan suatu pemikiran atau ide-ide gagasan yang sebelumnya tidak ada dalam pikiran kita. Dengan kerjasama yang diharapkan atau kolaborasi, sesuatu pekerjaan akan lebih mudah diselesaikan dengan optimal. Maka daripada itu, menjaga interaksi sosial lebih baik adalah kunci saling membantu dan menghargai sesama manusia atau sesama masyarakat yang ada di lingkungan kita. Sekian penjelasan mengenai materi interaksi sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.